Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal komputer. Salam sehat buat kita semua. Salam semangat untuk belajar. Oke, halo teman-teman. Di sini kita akan coba ya belajar lagi untuk Excelnya. Di sini kita sekarang akan belajar untuk fungsi-fungsi teks ya. Di sini ada studi kasus untuk jadwal penerbangan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman sebelum untuk praktikannya, teman-teman silahkan boleh seperti biasa ya, di pause dulu videonya, kemudian teman-teman tulis di Excel teman-teman masing-masing. Oke ya, untuk studi kasusnya di sini ya, untuk jadwal penerbangan Bandara Soekarno-Hatta. Di sini kode penerbangan itu dia terdiri dari beberapa karakter ya teman-teman. Nah, kodenya ini ditulis dengan kode GI JKT02 ya. Maksudnya di sini adalah GI itu dia adalah Garuda ya di sini untuk kodenya. Nah, nanti kita akan coba menggunakan tabel referensi ini ya untuk mengisi beberapa tabel yang kosong ini ya. Tujuan, jam keberangkatan, kemudian harga. Nah, di sini GI itu untuk Garuda ya, kemudian BR untuk Purok, MP juga untuk Merpati. Di situ adalah menggunakan kode-kodenya. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bisa lihat ya, untuk JKT berarti dia adalah kode tujuannya ya. Kode tujuan JKT itu adalah Jakarta, kemudian kode tujuan untuk MDN itu adalah Medan, kemudian kode tujuan SBY ya, ini untuk Surabaya. Nah, untuk di sini ada kode juga 02 ya. Nah, 02 ini adalah untuk kode jam ya. Kode jamnya itu misalkan di sini 02 adalah 11 IM ya. Kemudian untuk 01 ini adalah 5 IM, kemudian 03 ini adalah 3 IM. Nah, teman-teman nanti untuk teknik memasukkan kodenya ya, ini untuk mengambil referensi kodenya, kita juga akan mengkombinasikannya dengan fungsi-fungsi teks ya. Nah, dan juga nanti ketika teman-teman untuk menentukan harga ya, di sini nanti teman-teman juga, karena di sini harganya itu per kode per pesawat ya, tujuan per kode pesawat sama tujuannya itu dia berbeda ya. Nanti kita menggunakan fungsi logika ya. Jadi di sini nanti kita akan coba ya belajar fungsi teks dikombinasikan dengan tabel referensi, sekaligus kita menggunakan fungsi logika ya. Nah, kita langsung saja coba untuk praktik ya. Di sini untuk tujuan ya. Nah, kita akan mengisi tujuan ya di sini. Nah, untuk tujuan ini berarti dia adalah mengambil dari tabel referensi ini ya di sini. Nah, berarti di sini adalah datanya tujuan itu ke bawah ya. Kalau misalkan ke bawah berarti dia vertikal ya. Nah, kalau vertikal berarti kita menggunakan data vertikal menggunakan fungsi ataupun rumus VLOOKUP ya. Nah, kita nanti ambil dari sini ya. Nah, kemudian teman-teman sesudah itu kita akan menggunakan lookup value-nya ini kan dari si tabel kode penerbangan ya. Di kode penerbangan ini kan kode ya, bukan langsung ya. Kalau misalkan kita langsung seperti ini Garuda, kita bisa ambil. Tapi kalau kode seperti ini ya, karena di sini adalah gabungan dari kombinasi 3 ya. Nah, ini kita akan ambil ya, tujuan itu berarti dia yang tengah ya. Nah, kita ambil JKT-nya ya. Kalau JKT berarti kita tengah ya, bahasa Inggrisnya tengah berarti dia adalah mid ya, ataupun middle ya teman-teman. Kalau di Excel itu tengah itu berarti kita ambil mid ya. Jadi fungsi teks yang pertama ini adalah mid ya teman-teman. Oke, midnya itu kita ambil teksnya ya. Teksnya itu dia dari mana ya? Teksnya itu dia dari si B5 ya. Dari B5 ini kita ambil. Kemudian teman-teman untuk start numbernya ya. Start number itu berarti dia kita hitung dari kiri ya. Nah, di sini ada GI strip J ya, kita sampai J nya ya. Huruf pertama itu J ya, berarti kita ngambilnya dari kiri dulu. 1
2, 3, 4 ya. Berarti dari G sampai ke J itu ada 4 ya. Ada 4 huruf ya. Berarti kita masukkan di sini start numbernya adalah 4 ya. Nah, kemudian yang diambil adalah berapa karakter ya, berapa karakternya ya, karena JKT itu ada 3 karakter ya, 3 huruf. Nah, maka kita ambilnya 3 seperti itu ya. Jadi kita ke J dulu. Nah, habis dari J kita ambil KT-nya ya, seperti itu, JKT seperti itu ya. Jadi ini fungsi untuk 3-nya adalah JKT, 4-nya ini adalah dari G ke J ya, seperti itu. Oke, setelah itu teman-teman tinggal ditutup kurung saja ya. Nah, kalau sudah ditutup kurung seperti ini, fungsi dari si teksnya ini sudah habis ya. Jadi dia dari sini saja ya, sampai sini. Nah, kalau misalnya kita tutup kurung ya, ini nanti kita akan langsung masuk lagi ke fungsi VLOOKUP-nya ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengambil table arraynya ya. Kalau mau mengambil berarti kita di sini kan masih lookup value ya. Lookup value-nya kita ambil menggunakan kode penerbangan ini ya. Sudah terseleksi ya dengan fungsi text, maka kita langsung ke table arraynya ya. Table arraynya di sini kita akan mengambil ya dari si kode ini tujuannya ya. Nah, kita ambil ya dari sini, teman-teman bisa klik saja ya. Oke, tabel referensinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tujuan ini saya kasih nama ya di pojok sininya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mengikuti tutorial sebelumnya ya untuk fungsi VLOOKUP, teman-teman pasti tahu dan paham ya caranya untuk menamai yang namanya table referensinya ya. Jadi teman-teman blok semuanya dulu ya sebelum membuat rumus, kemudian di name boxnya di sini diganti ya. Di sini misalkan saya ganti tujuan seperti itu. Oke ya, ataupun teman-teman juga bisa dengan cara mengabsolutkan, tapi lebih enak ini menggunakan penamaan table ya, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, tinggal kita ambil titik koma ya. Kemudian kalau sudah teman-teman, ini kita ambil index numbernya ya. Nah, index numbernya berarti tujuan itu ada di indeks keberapa untuk kolomnya ya. Berarti ini kolom pertama, kolom kedua ya. Tujuan itu ada di kolom kedua, berarti kita ambil yang kedua. Oke, kalau sudah kita tutup kurung ya teman-teman seperti ini dan tekan enter. Oke, maka dia akan mengambil si Jakarta-nya ya. Oke. Ya, tujuan Jakarta ya, kode penerbangan GI JKT02 ya. Berarti dia adalah Garuda ya, dengan tujuannya adalah Jakarta. Oke, kita tinggal double klik saja di selnya, maka dia akan menginput otomatis. Oke, setelah itu kita akan coba mengisi jam keberangkatan ya. Nah, untuk jam keberangkatan kita coba lihat datanya ya. Di tabel referensinya di sini ini adalah kode keberangkatan itu dia datanya ke samping kanan ya. Kalau samping kanan berarti teman-teman kita asumsikan dia itu berarti adalah horizontal ya datanya. Berarti kita nanti akan membuat rumus dengan VLOOKUP ya teman-teman. Nah, di sini kita kasih nama dulu ya. Nah, di sini saya belum kasih nama, ini teman-teman blok, kemudian kita kasih nama misalkan tabelnya jam ya. Oke, teman-teman bisa enter langsung seperti itu. Nah, ini di name boxnya sudah berubah. Oke ya. Nah, jadi tabel referensinya sudah dikasih nama, kemudian kita bisa ambil ya untuk kodenya. Nah, jam keberangkatan itu berarti dia adalah kode paling belakangnya ya, 02 seperti ini. Nah, 02 itu berarti dia dari kanan ya. Kita ambil VLOOKUP-nya dulu ya, sesuaikan dengan data referensinya dulu. Oke, kita ambil seperti ini. Nah, ini kan dari kanan ya. Kalau misalnya dari kanan berarti dia adalah bahasa Inggrisnya right ya teman-teman. Nah, kalau kita ambil dari kanan ya, karakter dari kanan berarti ini 1, 2 ya, berarti 2 karakter ya. Kalau dari kanan langsung ya 1, 2 ya, seperti itu. Berarti kita ambil B5 nya, kita
kemudian number karakternya adalah dari kanan dulu 1 2 ya. Oke, berarti 02 ya, 02 atau 20 nanti dia akan menyesuaikan. Oke, seperti itu. Kemudian kita di sini kita masukkan ya untuk karakternya tadi 2 ya, 1 2 ya, karena di sini ada 2 karakter saja ya, 0 dan 2. Ya, kalau bacanya dari kanan dulu berarti 20 ya, seperti itu. Tapi di sini kan 02, tapi nanti dia otomatis mencari dari tabel referensinya ya. Oke, kemudian teman-teman kita bisa langsung di sini tutup kurung ya, seperti itu. Kemudian kita pindah ya ke lookup-nya, itu kita pindah ke table array-nya ya. Table array-nya kita ambil ya, tadi kita sudah kasih nama ini adalah jam ya, seperti itu. Kalau sudah jamnya, kita ambil indeksnya ya. Nah, oke, jam keberangkatan itu berarti dia ada di row index keberapa ya. Nah, row indeksnya berarti ini row index pertama, ini row index kedua ya. Oke, 1 2 ya teman-teman, itu yang untuk horizontal ngitungnya berarti dari kanan dulu 1 2. Oke, kalau sudah teman-teman di sini berarti yang kedua. Kalau sudah tinggal tutup kurung, kemudian teman-teman tekan enter. Oke, seperti ini. Nah, ketika teman-teman menulis ini ya, tadi sorry, ini adalah semuanya teks ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa ganti di sini ya untuk teksnya ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan ditulis 5am langsung dia ya, dia akan formatnya itu ke ini ya, apa namanya, sorry, ke jam ya, seperti itu, ke time ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai teks, diganti teksnya dulu teman-teman, ini blok dulu semuanya ya, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ganti teks kemudian tulis ulang seperti itu ya. Oke, nah oke, kalau sudah ya teman-teman tinggal di double klik saja ini. Oke, nah kalau sudah teman-teman, ini kita bisa langsung ya untuk yang namanya menentukan harga ya. Nah, harga ini kita harus cermat ya untuk menentukan rumusnya ya. Yang pertama, kita harga ini karena dia harga itu kan berdasarkan tujuan dan kode pesawatnya ya. Nah, maka teman-teman di sini kita untuk menentukan rumusnya berarti kita ambil dari referensi tabel ini ya, yang paling bawah. Nah, di sini yang ada harga-harganya. Oke, teman-teman, kita bisa langsung ya di sini. Oke, sama dengan kita berarti menggunakan VLOOKUP ya. Oke, kita VLOOKUP dulu. Kalau sudah VLOOKUP, kita menggunakan kita ambil ya tujuannya kemana ya. Nah, dari kode penerbangannya kita ambil tujuannya terlebih dahulu ya, karena di sini kode tujuannya ya, di sini yang paling enak untuk diambil. Oke, kita di sini langsung ke berarti pakai mid lagi. Oke ya, berarti mid, kemudian kita ambil tadi ya di tengah, itu berarti di sini 4 karakter untuk ke JKT-nya 4, kemudian kita ambil 3 karakter ya, seperti ini. Oke, kemudian kita table array-nya kita ambil ya. Table array-nya tadi adalah tujuan. Nah, maksudnya tujuan ini ya teman-teman, tadi sudah dinamakan ya. Oke, kemudian nah, setelah ini ya, call index number-nya ini kan ada 3 ya, ada BR, GI, MP ya. Nah, ini untuk menentukan ini kita harus menggunakan rumus if ya. Nah, seperti itu, kita harus menggunakan rumus logika ya. Jadi kita menggunakan logikanya pas kita menentukan kode pesawatnya ya. Nah, misalkan di sini kita ambil if ya. Nah, kode pesawatnya di sini adalah dia adalah misalkan GI ya.
Oke, kita ambil di sini berarti GI itu adalah left ya. Oke, kalau sudah klik left, kemudian teman-teman di sini leftnya berapa? 1 2 ya. Berarti GI ya. Kita ambil dari kiri dulu 1 2 ya. Klik dulu ya. Untuk B5-nya. Kemudian titik koma, kemudian 2 seperti ini. Ya, saya ingatkan lagi duanya dari mana? Duanya dari kiri ya, dari kiri kode ya. 1 2 GI-nya. Oke, kalau sudah teman-teman, kita bisa langsung di sini tutup ya. Nah, kemudian value-nya ya teman-teman, ini true-nya ya teman-teman, kita kasih langsung ya seperti ini. Nah, value true-nya itu kita jika dia kodenya adalah GI ya, kita langsung tulis karakternya ya. Nah, di sini ya, ini kan tujuan itu maksudnya ini adalah untuk tadi kan pengambilan jika call index number-nya itu dia adalah GI ya, ataupun yang ada di depan ya, maka dia langsung sama dengan GI ya, seperti ini jikanya ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita bisa langsung ya untuk menuliskan value true-nya ya. Value true-nya itu ada di kolom keberapa ya. Nah, di sini kan kita berarti langsung ini kan masih di VLOOKUP ya. Nah, di VLOOKUP ini masuknya ke yang kalau misalkan GI berarti ada di keberapa nih? 1 2 3 4 ya. Nah, berarti ini adalah keempat. Oke, seperti itu ya. Ini untuk ngambilnya. Oke, kalau sudah teman-teman, kalau sudah seperti ini ya, kita bisa langsung ambil if lagi ya, karena di sini ada 3 ya. Nanti yang terakhir kita nggak usah pakai if. Oke, di sini kita langsung yang kedua, untuk yang kedua if-nya. Nah, kita copy paste saja ya untuk rumusnya. Nah, di sini berarti kita ininya kodenya adalah misalkan BR ya. Nah, untuk BR itu berarti kita tulis BR di sini. Nah, ininya diganti ke 3. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang MP ini dia nggak usah pakai if lagi ya. Nah, kita kalau yang terakhir itu ya berarti pakai false ya, value if false ya, berarti yang lainnya ya, seperti itu. Jika kedua kondisi ini ya sudah terpenuhi ya, untuk GI dan BR ya, GI dan BR nya sudah ditulis, maka yang ketiga itu nggak usah ditulis lagi ya. Nah, jadi yang lainnya itu berarti dia otomatis nanti masuk ke MP ya. MP itu berarti ada di 1 2 3 4 5 seperti ini. Kita tulis 5. Oke, nah tutup kurungnya teman-teman kita harus sesuaikan ya untuk VLOOKUP ini. Nah, ini tadi karena 1 di sini ya. Oke, 1 ini 2 ya. Kemudian di sini 3 ya. Nah, ini berarti 3 ya. Nah, di sini karena ini kan belum ditutup kurung ya. Setelah ini, setelah beda rumus ya. Nah, ini berarti 1 di sini 2 ya. Di sini 3 ya. Berarti kita kurung tutupnya adalah 3. Sudah, tinggal teman-teman enter. Oke ya, jadi di sini saya belum ini tadi memasukkan untuk ininya ya. Oke. Nah, ini jadi harus teliti ya teman-teman ketika membuat rumus. Oh Pak, kalau nggak bisa gimana ya? Coba diteliti lagi ya. Kadang saya saja suka lupa untuk memasukkan kadang. Oke ya, kalau sudah dia akan jadi berubah seperti ini ya teman-teman. Teman-teman harap perhatikan lagi untuk rumus-rumusnya ya. Nah, di sini ada ini ya, berarti dia kita bisa lihat ya VLOOKUP.
mid ya, B5. B5 ini kita ambil dari sini ya. Kemudian 4 ini adalah dari middle-nya ya, JKT-nya kita ambil 43. Kemudian di sini tujuan itu adalah si referensi ini ya. Ini tujuan ini maksudnya adalah tabel referensi yang sudah kita namakan ya di sini. Kemudian logika if-nya ya, ini adalah untuk pengambilan datanya ya. Nah, data vertikalnya di sini. Nah, dia kalau misalkan kodenya ya, B5-nya itu adalah GI ya, seperti ini. Nah, dia maka nanti masuknya ke data 4 di referensi ya, 1 2 3 4 ya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua berarti dia nanti masuk di BR itu adalah data yang ketiga ya, 1 2 3, dan sisanya ya, sisanya itu berarti dia yang 5 itu adalah ini ya. Oke, jadi ini nggak usah ditulis teman-teman. Oke ya, jadi itu saja ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.